Ada. Punya? Emas. Kenapa pilih investasi emas? Ya lebih aman. Emas. Kenapa pengen investasi emas? Karena pengen nabung aja, pengen nyimpen uang aja sih daripada uang kepake, jadi ditukarin ke emas aja. Kayaknya kripto ya. Kayaknya lagi tren ya. Pengen belajar lebih dalam tentang saham sih, karena masih terlalu belum ngerti banget, pengen lebih dalam aja gitu. Kripto boleh, kripto. Kenapa sih pengen belajar kripto? Kayaknya udah sering diomongin aja nggak sih, dan mungkin baru tertarik doang, belum coba-coba gitu. Hai Sobat Cuan, suaranya dong. Gak mau kalah pokoknya sama hype yang ada di luar ya. Nah itu tadi ya sedikit statement dari teman-teman. Ternyata banyak kok yang masih pengen belajar soal saham, soal kripto, pengen tahu lebih dalam soal NFT. Karena mereka sudah mulai mau memberikan atau memasukkan uang-uangnya di keranjang masing-masing investasi. Nah seperti apa sih kira-kira, tentunya kita harus tanya sama ahlinya nih. Mana yang paling oke, mana yang harus lebih besar gitu ya presentasinya. Saya langsung aja panggil expert yang sudah hadir ya, karena nggak mungkin saya sendirian di sini. Saya panggil Felix Haridinata, founder komunitas Midas Cuan, Robertus Adrianto, researcher CNBC Indonesia, dan Martin Mulwanto, Treasury Director Bank Mega. Silakan. Pak Martin, tengah. Pak. Dan juga Mas Robert. Silakan duduk. Oke. Ini dia yang expert ya, dari CNBC Indonesia, ada researchers kita yang kasih data, dan juga ada Mas Felix Hadinato, founder komunitas Midas Cuan, dan juga ada Pak Martin Mulwanto, Treasury Director Bank Mega. Apa kabar, bro? Kalau di sini adanya bro semua, nggak ada mas, Baik. nggak ada pak. Gitu. Semuanya muda di sini ya. Oke, kita akan ngobrolin sesuatu yang sangat menarik, tapi seperti biasa kita selalu awali dengan data dulu nih, ya. Karena ada Mas Robert di sini yang akan siap memberikan dan memaparkan sedikit data-data nih. Apa yang menarik nih, Mas Robert? Yang menarik adalah angka melek investasi di Indonesia ini bertumbuh sangat cepat. Jadi kalau misalnya kita mundur ke belakang tahun 2019, investor pasar saham Indonesia itu hanya 2 juta orang. Tetapi bulan April tahun 2022 itu melonjak menjadi 8,6 juta. Artinya sudah bertumbuh lebih dari 2 kali lipat. Nah ini menurut saya ini fenomena yang menarik karena salah satu faktornya adalah pandemi COVID. Jadi salah satu booster angka investor Indonesia itu adalah pandemi COVID, tapi memang itu baik. Tapi kemudian ada riak-riak kecil dalam pertumbuhan investor tersebut. Ada beberapa kemudian investor yang istilahnya gelap mata untuk investasi, ikut-ikut teman, lihat temannya cuan, punya duit 1 juta tiba-tiba berubah jadi 10 juta. Ya. Tiba-tiba ikutan, tapi tidak kemudian mengedukasi diri, tidak kemudian mengupgrade ilmu-ilmu investasinya. Ini kemudian menjadi salah satu hal yang kurang bagus juga sebenarnya. Ada istilah-istilah seperti herd behavior yang kemudian mengemuka di publik. Artinya kita lihat teman cuan pengen, kita lihat teman investasinya ngelonjak 10%, 20%, bahkan 50% itu juga pengen. Tapi ya itu tadi, akhirnya kita tidak membekali diri lagi, kita hanya ngambil mentahnya aja, kita cuman mikir bahwa investasi cuan. Tapi sebenarnya Padahal nggak selalu cuan. iya, ada resiko-resiko yang harus kita ambil. Di setiap investasi, jenis investasi apapun, itu kemudian ada resiko yang harus kita pahami. Dan ya kurang lebih seperti itu. Jadi Oke, ini juga ada beberapa slide-nya juga dari Mas Robert ya. Apa nih Mas yang ingin ditampilkan nih Mas? ya, kita kalau misalnya dilihat, Ya, boleh kita ke slide ya. ya ada beberapa instrumen investasi yang berkembang. Secara garis besar ada 3, investasi real, investasi paper, saham. Kemudian sekarang muncul investasi digital, aset digital. Yang kemudian juga bahkan jumlah investornya ini melebihi investor saham. Menurut data tahun 2022, awal tahun ini investor dari cryptocurrency itu mencapai 12 juta. 12 juta artinya
itu sudah melebihi jumlah investor pasar modal di Indonesia yang 8,6 juta tadi, dan bahkan melebihi investor reksadana yaitu 7,9 juta. Aset digital mulai digandrungi terutama oleh anak-anak muda. Kalau misalnya teman-teman tadi ke Senayan lewat Patal Senayan, itu di pilar-pilarnya ada satu sosok pemuda yang kemudian namanya jadi booming, Gozali Everyday. Itu kemudian membawa hype NFT ke Indonesia. Walaupun sebenarnya NFT ini udah ada sejak dulu, tapi kehadiran Gozali ini yang membuat investor Indonesia masyarakat Indonesia makin kayak, wah ada nih satu instrumen investasi lagi namanya NFT. Ngelihat Gozali bisa dapat miliaran, tangan gatel nih pengen ikut nih. Apa sih nih NFT? Akhirnya kemudian bukannya untuk mencari tahu apa itu NFT, apa instrumen apa ini, tapi langsung ikut-ikutan NFT. Masalahnya adalah ketika tidak dibekali hanya ikut-ikutan, ini kebablasan. Kalau misalnya kita tahu NFT ini banyak yang akhirnya upload KTP. Ini kan salah satu hal yang sangat disayangkan, itu adalah privasi kita demi mendapatkan cuan. Kemudian ikut-ikutan bikin selfie, tapi tidak tahu marketnya sekarang kayak gimana, hanya naruh aja gitu. Padahal NFT itu kan kalau kita udah upload, itu udah nggak bisa ditarik lagi, nggak kayak Instagram. Artinya di situ penuh harus ada edukasi. Mungkin kalau misalnya kita bicara resiko masing-masing, NFT, baik itu saham atau Bitcoin atau investasi aset investasi lainnya, itu punya risikonya masing-masing yang harus kita kenali. Misalnya saja saham ini adalah salah satu risk investment, risk aset saat ini. Tapi itu dibandingkan dengan instrumen lainnya, kita harus pahami itu. Bahwa kalau misalnya kita udah investasi di saham, kita jangan hanya memikirkan cuannya aja. Mungkin teman-teman 2 minggu lalu, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang ngelihat ketemu temennya itu kayak bengong, tatapannya kosong, kemudian kayak lesu, letih, lunglai, ya kan. Bisa jadi bukan karena duitnya habis lebaran, bukan karena THR-nya habis pas lebaran, bisa jadi sahamnya ambles. Karena 2 minggu lalu IHSG itu drop, amblesnya. Tapi kalau misalnya selama 2 minggu ini melihat teman yang tadi ternyata sama aja, nggak ada perubahan, itu kemungkinan ada 2. Pertama, sahamnya tetap ambles. Kedua, kriptonya juga ikutan ambles. Jadi udah jatuh ketimpa tangga, digebukin lagi kan. Ibaratnya seperti itu. Kenapa? Mungkin karena dia tidak bisa menerima risiko. Dia tidak bisa menerima bahwa saham itu bisa aja rugi. Saham itu bisa aja kemudian portofolionya berkurang, duitnya habis. Itu yang harus kita tahu. Makanya sebelum kita investasi saham, jangan pikirkan cuan dulu, atau investasi lainnya jangan pikirkan cuan dulu, tapi pikirkan juga risikonya. Kenali diri dulu, kita harus mengenal risk profile kita masing-masing. Umumnya ada 3 jenis risk profile, ada konservatif, moderat, dan juga agresif secara umum. Moderat adalah orang yang tidak menerima risikonya itu tidak terlalu tinggi, artinya dia lebih cenderung menghindari risiko yang tinggi dan bersyukur dapat ibaratnya return yang sebenarnya tidak terlalu tinggi. Itu misalnya teman-teman kalau misalnya menemukan orang-orang yang kayak kita ngelihat saham naik 10% aja udah deg-degannya setengah mati gitu kan. Kayak atau enggak saham yang turun bahkan mungkin turun 5% aja kayak gatel pengen jual aja. Karena itu tidak kemudian bisa menerima risiko yang tinggi. Nah biasanya orang yang konservatif ini diarahkan atau disarankan untuk kemudian memilih instrumen-instrumen investasi yang lebih stabil returnnya, tapi juga risikonya rendah. Seperti misalnya kalau misalnya kita di reksadana, ada namanya reksadana pasar uang. Kemudian mungkin kita bisa masukkan ke deposito atau bahkan sekarang bank-bank sekarang ya kita cuma sekedar nabung, toh kita juga dapat bunga juga walaupun sangat kecil. Nah orang-orang ini kemudian dia adalah orang-orang yang profil risikonya konservatif. Kemudian ada yang moderat, orang yang mulai menerima risiko, mulai sadar bahwa ya gue bisa nerima risiko yang mungkin ada ketika gue investasi gitu.
Ketika misalnya kita investasi lihat saham return rata-rata per tahun 10-15%, nah dia mulai ngukur, oh kayaknya bisa nih nerima 5-10% deh gitu untuk loss-nya. Nah biasanya orang-orang seperti ini akan diarahkan untuk kemudian misalnya reksadana, itu reksadana pendapatan tetap dan lain-lain. Ada juga agresif, nah agresif ini untuk saham, Bitcoin, dan NFT ya. Artinya dia siap dengan volatilitas yang ada, dia tahu resikonya, dia tahu dia bisa cuan 20%, tapi dia juga bisa loss mungkin 15-20%. Jadi dia sudah mempersiapkan mentalnya, dan ini sangat penting mengetahui risk profile kita masing-masing untuk menentukan investasi apa aja yang kita mau taruh modal kita di sana. Karena modal kita di investasi ini kan untuk masa depan kita gitu. Bahkan kalau misalnya untuk jangka panjang yang kita taruh di sini nggak cuma modal, tapi mimpi kita, mimpi-mimpi, impian kita ke depan kita mau ngapain, 10 tahun lagi mau ngapain. Nah kita pilih investasi yang bisa memenuhi impian itu. Oke, itu sedikit awalan ya dari Mas Robert ya. Sudah dijelasin juga jenis investasinya dan jenis profil resiko. Jadi matchingnya kemana nih profil resiko kita, matchingnya ke investasi yang mana gitu ya. Ya. Nah Pak Martin mungkin bisa dikomentari nih tadi awalan yang sudah disampaikan oleh Mas Robert nih Pak Martin. Ya, terima kasih Mbak Maria. Sobat Cuan, apa yang sudah dibahas atau dibawa dengan Mas Robert tadi, itu penting sekali. Pertama kita harus tahu, sadar. Pandemi 2 tahun terakhir, 2020-2021, itu satu mempercepat digitalisasi. Ya, karena orang nggak boleh kemana-mana, semua proses digitalisasi dipercepat. Ya, dengan digitalisasi dipercepat, banyak sekarang perusahaan atau investment akhirnya merubah semuanya juga ke digital. Dengan begitu pencakupan atau pencapaian sampai ke nasabah-nasabah itu sangat cepat. Makanya tadi kita tahu dari yang dulunya cuma 2 juta misalnya saham ya, terus sekarang sudah 7 juta. Ya, itu cepat sekali pertumbuhannya. Kedua, yang terpenting dengan pandemi juga, ya, langsung volatilitas itu langsung reach to the peak. Ya. Tapi yang membedakan adalah apa pandemi kemarin 2020 dan 2021 dengan misalnya 2008 dengan 97. Kebetulan saya mengalami semuanya, tapi saya masih 17 tahun. Nah, bedanya apa? Bulan pertama langsung Februari akhir dibilang ada pandemi, Maret Central Bank seluruh dunia ngucurin uang. Jadi market sebelumnya jatuh, dikucurin duit, balik langsung. Artinya apa lagi? Semua orang yang kebetulan bisa pick up semua aset kelas artinya apa? Mau itu di bonds, mau itu di saham, mau itu akhirnya juga orang mulai masuk kepada virtual investment seperti kayak Bitcoin and everything, itu bisa pick up di bawah dan abis itu market langsung menjulang tinggi secara cepat. Ya, ini fenomena yang berbeda 2008 atau sebelumnya, karena sebelumnya 2008 terjadi krisis, semua pemerintah central bank nunggu sampai akhirnya Lehman collapse. Semuanya udah berdarah, ada yang sampai setahun, ada yang sampai berapa bulan, baru berdarah, baru ada collapse, baru balik. Begitu juga 98, 97, pemerintah kita sampai tergulingkan, dolar rupiah dari 2.000 sampai tiba-tiba ke 14.000, ya, baru terjadi perbaikan, IMF segala macam. Ini berbeda sekali. Nah, ini yang harus diperhatikan. Apakah ini akan berlanjut? Kita sudah tahu. Ya, Central Bank di mana-mana sudah mulai melakukan pengetatan. Ya, artinya interest rate akan naik. Ditambah pembukaan inflasi, geopolitik, perang segala macam, inflasi shoot to the roof. Ya, ini bahaya sekali. Ini volatilitas naik.
tapi akan berbeda dengan awal 2020. Waktunya nggak beda jauh. Ya. Dan karakteristik nanti ke depan apakah nanti akan terjadi krisis atau tidak? We don't know. Lebih bahaya mana tapi Pak? Itu nanti mungkin kita bisa bahas, ya, lebih bahaya mana. Saya bukan cenayang, tapi yang berbeda adalah satu, dengan duit dikucurkan, market balik, mata merem, invest aja apa aja mau diinvest. Mau yang punya fundamental, mau yang tidak punya fundamental. Kenapa saya bilang tidak punya fundamental? Personally, Bitcoin atau apa, sementara ini tidak ada fundamental. Ya, jadi apapun ditaruh, ya, beli Vespa aja, taruh merem naik. Beli pot bunga apa aja naik, bukan potnya tapi bunganya, ya kan? Ini krisis nanti ke depan, kalau krisis, kemungkinan chancesnya sudah banyak yang bilang di atas 50% karena ke depannya orang sudah mulai berbicara mengenai stagflasi, yang mana inflasi shoot to the roof, tapi tidak di follow dengan growth, dan growth ini makin turun. And that's dangerous, bahaya. Ya, belum tentu nanti kalau misalnya itu terjadi, central bank akan ngucurin money. Barusan mereka ngucurin money. Ya, asetnya Fed itu naiknya udah berlipat-lipat. Dari 5 triliun, 6 triliun, tiba-tiba sekarang 9 triliun. Mereka mau ngurangin aja susah. Ya, it's a bubble within the central banks. Cash flow banyak kemarin. Ya, jadi ke depan ini banyak fenomena yang akan membawa volatilitas, tapi kira-kira nanti perbaikannya akan cepat apa tidak? Most likely tidak akan lebih cepat dibanding 2020. Itu saya bisa jamin. Ya, apakah itu harus nunggu seperti Lehman ada yang ambruk lagi dulu segala macam? Saya tidak tahu. Mbak Maria. Ini opportunity, ini kesempatan bisa digunakan ataukah apa gitu ya. Mungkin nanti kita identifikasi sama-sama karena kan juga ada komunitas Midas Cuan ya Mas Felix. Mungkin nanti bisa dikomentari ini beberapa data yang disampaikan oleh Mas Robert dan juga tadi statementnya dari Pak Martin ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu nih bro-bro sekalian ya. Kita jeda, kita akan kembali lagi dalam cuap-cuan on location di ajang Alobank Festival 2022.